pada laba segmen. Juga manajer terdesak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita ketahui bahwa ROI semakin tinggi, ROI itu semakin baik karena menunjukkan bahwa laba kita semakin tinggi. ROI sebaiknya semakin tinggi. Nah, lalu bagaimana cara kita meningkatkan ROI? Yaitu dengan meningkatkan laba atau menurunkan jumlah aset operasi. Kalau itu, gimana cara kita meningkatkan laba? Caranya dengan meningkatkan pendapatan atau penjualan, atau dengan menurunkan beban-beban. Dengan meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban, laba kita naik, maka ROI kita naik. Kemudian menurunkan beban itu dengan cara apa? Menurunkan beban bisa dengan cost efisiensi atau pemotongan cost. Kalau cost efisiensi, kita melakukan pembagian cost atau penggunaan cost seefisien atau seoptimal mungkin. Kalau ada cost yang bisa dioptimalkan, maksudnya cost yang berlebihan bisa kita kurangi. Sedangkan kalau pemotongan cost, coba nanti teman-teman buka halaman 630. Efisiensi cost adalah dengan berusaha mengurangi cost-cost yang tidak ada nilai tambahnya. Kalau nggak ada nilai tambahnya, nggak usah dikeluarkan seperti itu. Sedangkan pemotongan cost mengurangi cost-cost yang sebenarnya memiliki nilai tambah, seperti cost iklan, pemotongan cost pemeliharaan, dan penggunaan bahan baku murahan. Jadi cost iklan itu kan kalau kita mengeluarkan atau kita melakukan iklan, tujuannya untuk menarik lebih banyak konsumen, semacam itu kan, berarti dia ada nilai tambah. Nah, kalau cost untuk iklan itu dipotong, maka hal ini kurang baik, tidak bisa saja malah merugikan dan tidak mengurangi beban-beban seperti itu. Efisiensi cost berarti menggunakan secara optimal aset yang ada dan mengeliminasi aset-aset yang menganggur. Kalau pengurangan aset atau pemotongan cost berarti menghapus atau menjual aset yang sebenarnya masih produktif. Jadi bisa dibedakan antara efisiensi cost dan pemotongan cost. Kalau efisiensi dia masih efisiensi itu menghilangkan yang enggak penting dan mempertahankan yang penting. Kalau pemotongan cost menghilangkan semuanya, hampir semuanya, bahkan yang penting pun juga dihilangkan, semacam itu. Jadi lebih baik untuk melakukan penurunan beban-beban itu menggunakan efisiensi cost. Oke. Yang kedua, untuk mengevaluasi investment, cost investasi, yaitu dengan penghasilan residu atau residual income, yaitu menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil
pengembalian minimum atau minimum RR sebesar 14%. Angka 14% diambil karena ROI kedua divisi berada di atas 14%. Jadi kalau dihitung laba operasinya 3,6, rata-rata asetnya 20, maka RI untuk A yaitu 800. Semua minimum RR-nya ditentukan sebesar 14%. Jadi nanti kalau sudah ditentukan tinggal dimasukkan saja minimum RI-nya 14%. Kemudian apakah kelebihan menggunakan metode ini? Yang pertama, memotivasi untuk berinvestasi. Karena apa? Karena mendorong segmen usaha untuk mengambil sebuah kesempatan berinvestasi selama memberikan tambahan pendapatan atau income bagi segmen tersebut. Selama hasil RI-nya positif, maka manajer akan mengambil kesempatan investasi tersebut. Jadi kalau tadi kan ROI dalam persen, semakin ROI-nya tinggi semakin bagus karena labanya semakin besar. Nah kalau sekarang kalau RI-nya positif berarti laba operasinya semakin tinggi, laba operasinya lebih tinggi daripada investasi. Hal ini menyebabkan manajer kepingin investasi terus. Semakin investasi mungkin labanya akan semakin meningkat. Nah, maka itu memotivasi untuk berinvestasi. Yang kedua, dapat melakukan penyesuaian tingkat pengembalian yang diinginkan atau required rate of return. Misalnya untuk segmen usaha dengan resiko usaha yang lebih tinggi dapat dievaluasi dengan menggunakan tingkat pengembalian minimum yang lebih tinggi. Jadi bisa di otak-atik sendiri maunya. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti. Apa-apa, selamat datang. Langsung bergabung. Seperti itu. Jadi dapat kita atur sendiri. Kalau misalnya resikonya tinggi, maka kalau resiko tinggi kita inginnya dapat lebih banyak, maka itu minimum